Halo guys, Niko di sini dan ini adalah tutorial setting keyboard Braille TalkBack yang nyaman dan sampai siap digunakan. Sekedar informasi, untuk TalkBack Braille ini adalah fitur tambahan dari upgrade TalkBack, yang mana versi terbarunya adalah 8.2. Bagi rekan-rekan yang belum upgrade untuk TalkBack 8.2-nya, silahkan di-upgrade di Play Store. Di sana sudah tersedia untuk upgrade 8.2-nya yang terbaru. Nanti kalau kawan-kawan sudah upgrade, maka kawan-kawan akan menemukan untuk fitur tambahan dari TalkBack yang terbaru ini, yaitu adalah keyboard Braille TalkBack. Oke, mungkin langsung aja kita akan pergi ke tutorialnya, cara setting dan sampai siap digunakan di handphone kita. Kita akan pergi ke setelan TalkBack, Play Store, notifikasi menu konteks global, redupkan setelan teks, setelan TalkBack 7 dari 9. kita akan masuk ke setelan TalkBack. Setelan TalkBack, kembali ke atas. Setelan Talk versi 8.2.0.303.936.097. Nah, itu dia untuk keterangan versinya yang terbaru 8.2. Jadi silakan di-upgrade ke Play Store bagi kawan-kawan yang belum upgrade. Kemudian kita scroll terus ke bawah. Ucapan setelan panjang, gunakan, ucapkan, masukkan volume, pengecil, keyboard Braille. Menampilkan Nah, item 11 ini dia hingga 20 dari 25. untuk keyboard Ketuk dua Braille-nya. kali untuk mengaktifkan. Kita akan masuk ke keyboard Braille ini. Keyboard Braille, kembali ke atas, tombol. Keyboard Braille, keyboard Braille, ketuk untuk menyiapkan dalam daftar. Nah, kita akan masuk ke keyboard Braille, ketuk mengaktifkan. Kita akan masuk ke sini untuk mengaktifkan keyboard Braille-nya. Siapkan keyboard Braille. 1. Mengaktifkan keyboard Braille, ketuk setelan di bawah. Di layar berikutnya. Nah, di sini ada aktifkan keterangannya, keyboard kawan-kawan. Braille. 2. Silakan Menggunakan didengarkan. keyboard Braille, buka keyboard regular, lalu ketuk ikon pilih keyboard icon, biasanya berada di pojok kanan bawah. Pilih keyboard Braille TalkBack. Jika tidak melihat opsi untuk beralih keyboard, coba install. 2. Yaitu keyboard Braille. Ketuk 2 kali untuk mengaktifkan, ketuk batal, tombol. Nah, itu dia. Ketuk 2 kali Di situ untuk ada mengaktifkan. keterangannya untuk mengaktifkan keyboard Braille ini. Jadi kita geser ke kanan lagi Setelan, tombol. sampai menemukan Ketuk 2 kali setelan. untuk mengaktifkan. Kita akan buka setelan ini. Kelola keyboard, navigasi naik, tombol. Kelola, telusuri setelan. Pengetikan multibahasa, pengetikan multibahasa, beralih, dinonaktifkan, 1 dari 4, dalam daftar, 4 item. Oke, setelah kita masuk ke setelan tadi, kita akan dibawa ke setelan keyboard dari perangkat kita. Jadi di sini kita akan milih atau kita akan mencentang untuk keyboard Braille ya. Kita akan cari di sini untuk keyboard Braille ya. Keyboard Braille TalkBack, beralih, 2 dari 4. Notifikasi catatan, setelah boot ulang, aplikasi ini tidak dapat, oke, tombol. Ketuk 2 kali untuk Nah, setelah mengaktifkan. menemukan keyboard Braille, klik di situ, kemudian nanti akan muncul keterangan seperti ini. Batal, tombol. Catatan, setelah boot ulang, aplikasi ini tidak dapat dimulai hingga kunci ponsel dibuka. Oke. Kemudian kita cari OK di sini. Batal, oke. Keyboard Braille, dalam daftar. Ketuk Oke. 2 kali untuk mengaktifkan. Setelah di OK tadi, langkah berikutnya adalah kita akan pergi lagi ke setelan, kemudian pemilihan keyboard dari perangkat kita. Kita akan kita akan uncheck untuk keyboard bawaan dari perangkat kita. Kita akan buat keyboard Braille ini menjadi default. Oke, saya akan masuk ke setelan. Bayangan menghapus semua pemberitahuan. Setelan cepat. Buka setelan. Telusuri setelan. Menampilkan
jaringan dan internet, wifi, seluler, penggunaan data, hotspot, baterai, kesehatan, Google, sistem, telusuri tentang ponsel, bahasa dan masukan, GOAR, 2 dari 6. Nah, saya akan masuk ke Untuk mengaktifkan bahasa dan masukan. bahasa dan masukan, navigasi, bahasa dan masukan. Kemudian saya akan pilih keyboardnya. Telusuri setel, bahasa, keyboard dan masukan, judul, keyboard virtual, keyboard braille talkback, GOAR, 3 dari 5. Nah, ini dia keyboard Ketuk 2 kali virtual, untuk mengaktifkan. keyboard braille talkback. Di sini sudah muncul keterangannya. Namun di sini kita akan uncek untuk keyboard dari perangkat kita. Kita masuk ke sini. Keyboard virtual, telusuri setelah GOAR, pengetikan multibahasa, Nah, 1 dari ini 3 dia dalam daftar keyboard. 3 item. Kita akan Ketuk 2 uncek kali keyboard untuk ini mengaktifkan. biar si braille talkbacknya menjadi default. Kita akan uncek di sini. Setelan, opsi lain, bahasa, preferensi, 2 dari, tema, 3 dari 9. Oh, sorry kawan-kawan. Keyboard virtual, GOAR, keyboard braille talkback, 2 dari 3. Kelola keyboard, 3 dari 3. Kita akan masuk dulu ke kelola keyboard. Kelola keyboard. Kelola keyboard. Kemudian kita geser ke kanan. Telusuri setel. GOAR, pengetikan multibahasa. Nah, ini dia GOAR, akan pengetikan ketemu lagi multibahasa, dengan beralih, keyboard. 1 dari 4, Keyboard dalam daftar, ini 4 item. keyboard Ketuk 2 bawaan kali dari untuk perangkat mengaktifkan. saya. Kita uncek di sini. Kelola keyboard. Kelola, telusuri GOAR, keyboard braille talkback. GOAR, aktif. Nonaktif. Oke, itu dia. Saya nonaktifkan untuk keyboard bawaan dari perangkat saya. Kemudian di sini sudah otomatis ya kawan-kawan. Untuk keyboard braille-nya dia sudah tercentang begitu ya. Oke, kemudian kita akan coba nih untuk jajal si keyboard braille ini. Kita akan cari untuk teks ya, untuk menuliskan. Kita ingin mencoba si keyboard braille ini. Saya akan pergi ke catatan. Layar utama, WhatsApp, YouTube, topik, color, kontak, daftar aplikasi, color note, main BTN 1, notifikasi tambah chat. Keyboard braille ditampilkan. Nah, Geser ke atas dengan 3 jari untuk menampilkan opsi lainnya. itu dia. Ketika saya masuk ke catatan, kemudian teks, maka keyboard braille akan secara otomatis akan muncul menggantikan keyboard bawaan dari perangkat saya, karena Geser ke keyboard atas dengan 3 jari untuk menampilkan opsi perangkat lainnya. saya udah saya nonaktifkan. Jadi otomatis keyboard braille dia akan menjadi keyboard default. Kemudian kita akan setting di sini. Titik 5. Oke, sebentar. A dihapus. Opsi keyboard braille. Beralih ke braille singkat. Lihat semua buka tutorial 3 dari 4. Kotak edit. Dengan keyboard braille, Anda dapat mengetuk layar untuk memasukkan braille 6 titik. Hanya Unified English Braille yang saat ini didukung. Untuk mengetik braille, Anda harus menggenggam dan menggunakan ponsel dengan keyword yang berbeda. Oke, itu keterangannya. Kemudian kita geser lagi ke kanan. Berikutnya, tombol. Kita cari berikutnya. Mulai sekarang, Anda tidak akan dapat menggunakan gestur talkback reguler. Talkback tidak tersedia saat menggunakan keyboard braille. Pertama, balik ponsel sehingga layarnya membelakangi Anda. Selanjutnya, putar ponsel secara horizontal ke posisi lanskap. Tangan Anda harus menggenggam bagian sisi pendek ponsel. Tangan kanan Anda harus menggenggam ujung dengan port USB. Letakkan 3 jari tengah pada layar, lalu gunakan jari kelingking dan jempol untuk menggenggam ponsel. Setelah siap, ketuk layar 2 kali untuk melanjutkan. Untuk keluar dari keyboard braille, geser ke bawah dengan 3 jari. Tindakan ini akan mengalihkan Anda kembali ke keyboard asal. Oke, itu ada keterangan lagi kawan-kawan. Pertama, Kemudian balik ponsel sehingga layarnya di membelakangi Anda. Selanjutnya, putar ponsel secara horizontal ke Oke. posisi lanskap. Tangan Anda di harus sini menggenggam bagian kita sisi pendek akan ponsel. Tangan mulai kanan ya. Anda harus menggenggam Untuk ujung dengan settingan port yang USB. ini, Letakkan 3 jari kita tengah pada akan layar, lalu gunakan jari kelingking dan jempol untuk kaligraf- menggenggam ponsel. Setelah sorry. siap, ketuk layar
layar 2 kali untuk melanjutkan. Sebentar. Untuk keluar dari keyboard Braille, Kita geser ketuk ke 2 bawah kali dengan di sini 3 dulu. jari. Tindakan ponsel Anda sedang dalam posisi. Mulai sekarang, Anda tidak akan dapat Oke. menggunakan gestur talkback reguler. Talkback tidak tersedia posisi saat menggunakan perangkat saya keyboard sudah Braille. saya balik, Pertama, kawan-kawan. balik ponsel Jadi, sehingga layarnya membelakangi Anda. Selanjutnya, putar ponsel secara horizontal ke posisi layar lanskap. Tangan Anda dihadapkan harus ke menggenggam depan. bagian sisi pendek ponsel. Posisinya Tangan ya, kanan Anda posisi harus menggenggam perangkat ujung kita. dengan port USB. Letakkan 3 jari Terus tengah pada punggung layar, lalu handphone gunakan jari kelingking dan jempol untuk menggenggam ponsel. Setelah ke siap, arah, ketuk layar 2 kali badan untuk kita. melanjutkan. Untuk keluar dari keyboard Braille, geser ke bawah dengan 3 jari. Tindakan ini akan mengalihkan Anda kembali ke USB keyboard dasar. itu di tangan kanan. Kemudian posisi kamera Pertama, balik ponsel sehingga Di layarnya bagian, membelakangi Anda. Selanjutnya, tangan kiri. putar ponsel secara horizontal ke posisi lanskap. Tangan Anda harus Oke, menggenggam bagian kita sisi akan pendek mulai ponsel. Tangan kanan untuk Anda harus kaligrasi. menggenggam ujung dengan port USB. Letakkan 3 jari tengah pada Kita layar, harus lalu gunakan kaligrasi jari dulu. kelingking dan jempol untuk menggenggam ponsel. Setelah siap, ketuk layar 2 kali untuk melanjutkan. Untuk Oke, keluar dari kita akan keyboard ketuk Braille, ini. geser ke bawah dengan 3. Buat layar tetap membelakangi Anda. Genggam ponsel dengan kedua tangan pada sisi pendeknya, sehingga 3 jari tengah setiap tangan dapat menyentuh layar. Jari telunjuk kiri Anda seharusnya berada pada titik 1. Sekarang, ketuk titik 1 untuk mengetik huruf A. Nah itu dia, ada perintahnya. Kita disuruh Ketuk titik 1 dengan membuat jari telunjuk kiri titik Anda untuk 1 mengetik A. atau huruf A. Kita tekan jari telunjuk tangan kanan, kita tekan Ketuk ke titik layar. 1 dengan jari telunjuk kiri Anda untuk mengetik A. Koma. Sorry. A. Selanjutnya, coba ketik huruf B, C, dan D. Oke, huruf A sudah berhasil saya tambahkan. Sekarang saya akan membuat Ketuk huruf titik 1, B 2 untuk mengetik huruf B. atau 1-2 di braille-nya. B. Oke, Ketuk titik sudah 1, berhasil. 4 untuk mengetik huruf C. Saya akan membuat huruf C 1-4 Ketuk titik menggunakan 1, 4 telunjuk untuk kiri mengetik dan huruf C. telunjuk kanan. I. C. Oke. Ketuk titik 1, Saya 4, sudah 5 berhasil. untuk mengetik huruf D. Kemudian saya akan menuliskan huruf D 145 Ketuk dengan titik 1, 4, 5 menggunakan untuk mengetik huruf D. jari telunjuk kiri dan jari telunjuk kanan dan jari tengah Ketuk kanan. titik 1, 4, 5 untuk mengetik huruf D. J. 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 D. Untuk menghapus huruf, geser ke kiri. Coba sekarang. Oke. Kemudian disuruh untuk menghapus. Untuk menghapus huruf, geser ke kiri. Coba sekarang. Gunakan jari tangan kanan, terserah mau jari telunjuk, Untuk jari menghapus huruf, tengah, geser ke jari kiri. manis. Coba sekarang. Itu kita seret ke kanan, ke kiri. Sorry, kita seret ke Untuk kiri. menghapus huruf, geser ke kiri. Coba sekarang. Nah, itu A dia. dihapus. Untuk menambahkan spasi, geser ke kanan. Coba Oke. sekarang. Sekarang saya disuruh menambahkan spasi. Spasi masih dengan tangan kanan. Untuk menambahkan spasi, terserah geser ke kanan. jarinya. Coba sekarang. Sekarang kebalikannya. Kita akan seret ke arah kanan atau ke belakang. Untuk seret. menambahkan spasi, geser ke kanan. Spasi. Itu Untuk dia. menyembunyikan keyboard, geser ke bawah dengan 2 jari. Coba sekarang. Untuk spasi saya sudah berhasil saya tambahkan. Kemudian untuk saya disuruh Untuk menyembunyikan keyboard, Menyembunyikan geser ke keyboard bawah dengan 2 jari. Coba sekarang. dengan 2 jari geser ke bawah. Saya akan menggunakan jari telunjuk kiri dan telunjuk Untuk kanan. menyembunyikan keyboard, geser ke bawah Saya dengan 2 seret jari. ke Coba bawah. sekarang. Nah, itu dia. Keyboard disembunyikan. Biasanya, tindakan ini akan menyembunyikan keyboard. Keyboard Braille akan tetap terbuka karena Anda masih dalam tutorial. Untuk beralih ke keyboard lain, geser ke bawah dengan 3 jari. Coba sekarang. Oke. Sekarang posisinya ini masih di keyboard braille. Untuk beralih ke keyboard lain, geser ke Di bawah situ dengan 3 jari. keterangannya, Coba sekarang. Kalau kita mau ngerubah ke keyboard bawaan perangkat kita Untuk harus beralih ke keyboard lain, geser ke bawah dengan menggunakan 3 jari. 3 jari. Coba sekarang. diseret ke bawah. Nah, sekarang kita coba ya. Ini disuruh Untuk beralih ke karena keyboard lain, geser kita ke bawah masih dengan 3 dalam jari. posisi Coba sekarang. kaligrasi. Untuk beralih ke keyboard Jadi lain, kita akan, geser ke bawah dengan 3 eh, jari. Coba sekarang. Ikuti apa yang diperintahkan. Nah, itu dia. Keyboard berikutnya. Biasanya, tindakan ini akan mengalihkan Anda ke keyboard berikutnya. Untuk saat ini, Anda tetap menggunakan keyboard Braille karena Anda masih dalam tutorial. Untuk menyelesaikan tutorial, Anda perlu membuka menu opsi. Geser ke atas dengan 3 jari untuk menampilkan opsi lainnya. Coba sekarang. Oke. Kemudian
saya disuruh untuk membuka opsi. Untuk menyelesaikan tutorial, Anda Untuk perlu membuka menu menyelesaikan opsi. tutorial Geser ke atas atau dengan untuk 3 jari untuk menyelesaikan menampilkan opsi kaligrasi. lainnya. Coba sekarang. Nah, saya akan coba untuk 3 jari saya seret ke atas. Untuk menyelesaikan tutorial, menu opsi terbuka. Nah, Balik itu kembali dia. ponsel Anda dan genggam secara normal. Oke. Sekarang Anda dapat menggunakan gestur talkback reguler untuk menavigasi. Oke. Geser ke kanan untuk menemukan opsi selesaikan tutorial. Opsi keyboard braille. Beralih ke braille singkat. 1 dari Oke. 4 dalam daftar 4 item. Untuk kaligrasi sudah selesai, kawan-kawan. Sekarang posisi perangkatnya saya kembalikan normal. Saya potret. Tadi untuk kaligrasi tadi itu posisi landscape ya kawan-kawan ya. Itu harus posisi landscape atau posisi tidur atau posisi terbalik atau posisi layar menghadap ke depan. Nah, banyaklah kawan-kawan bahasanya ya. Kemudian untuk selanjutnya ini kita akan selesaikan dulu untuk kaligrasinya, karena kaligrasi sudah kita masukkan. Maxim, taksi. Oh, WhatsApp. sorry. Aplikasi baru-baru ini. Setelan 3 dari 3. Color note 4 dari daftar app. Color. Rangkaian fitur aksesibilitas. Keyboard braille. Kembali ke atas. Keyboard braille. Bahasa. Lihat semua menyertakan semua titik yang ditekan. Tukar titik. Menukar posisi titik. Oke. Ternyata saya tadi mohon maaf, saya tadi pencet ke tombol home. Jadi dia kembali. Cuman tidak masalah. Bagi kawan-kawan yang mengikuti tutorial ini, itu perintahnya ketuk untuk menyelesaikan. Jadi kawan-kawan geser ke kanan aja, cari untuk tombol selesainya. Kemudian kalau sudah menekan tombol selesai, di sini akan muncul menu. Kita akan coba cek dulu untuk menu-menunya. Lihat semua bahasa. Keyboard braille. Keyboard braille di luar kembali ke atas. Oke. Tombol. Ini dari paling Dua kali atas. untuk mengaktifkan. Kita geser ke kanan. Keyboard braille. Keyboard braille. Keyboard braille dalam daftar. Keyboard braille Ketuk 2 dalam kali untuk daftar. mengaktifkan. Bahasa Unified English Braille. Oke. Ketuk 2 kali untuk Ini mengaktifkan. bahasanya yang baru didukung dengan keyboard braille ini adalah Inggris ya kawan-kawan ya. Ini nggak bisa ditukar bahasanya, karena kalau kita buka ini dibuka bisa, cuman bahasanya hanya satu, bahasa Inggris ini gitu. Kemudian kita geser lagi, Lihat semua gestur. lihat Ketuk semua 2 kali gestur. untuk mengaktifkan. Nah, di sini untuk gestur-gesturnya bisa kita buka dan bisa kita lihat untuk gestur-gestur yang tadi kita sudah masukkan, kawan-kawan. Dia akan tersimpan di sini di semua gestur ini. Kemudian kita geser lagi ke kanan. Menyertakan semua titik yang ditekan. Setiap titik yang ditekan adalah bagian dari input, meskipun titik dibebaskan sebelum titik lain. AKTIS beralih. Nah, Ketuk 2 ini kali untuk mengaktifkan. titiknya ya. Jadi kita bebas untuk, maksudnya begini kawan-kawan, di layar itu kita bebas mau agak ke kanan atau agak ke kiri, posisi jari kita bebas gitu. Yang penting sesuai dengan titik. Misalnya A ya, di braille A.1, kita bisa bebas saja gitu nulis A-nya. Jadi nggak ditentukan harus di tengah-tengah nih, nggak. Jadi kita bebas. Nah, tapi di sini harus dicentang. Ini posisinya centang, kawan-kawan. Kalau ini diancentang atau diancek, maka untuk kebebasan titik tadi itu nggak bisa, kawan-kawan, gitu. Jadi ini harus dicentang. Ini posisinya defaultnya sudah centang. Kemudian ada satu lagi, Tukar titik, menukar posisi titik. Misalnya menukar posisi titik 1 dan 4 nonaktif beralih. nah ini Ketuk 2 tukar kali titik. untuk mengaktifkan. Tukar titik ini maksudnya begini, kawan-kawan. Posisi keyboardnya dia kebalik. Kalau pada normalnya kan
titik 1, 2, dan 3 itu di sebelah mana nih? Sebentar kawan-kawan, saya harus neka dulu. 1, 2, dan 3 itu di sebelah kanan ya. Ya, di sebelah kanan ya kawan-kawan ya. Itu posisinya. Dan 4, 5, 6 itu di sebelah kiri. Nah, jadi kalau ini kita centang, maka dia akan tertukar, akan terbalik maksudnya. Posisi titik 4, 5, 6 itu akan di posisi 1, 2, 3, dan titik 1, 2, 3 akan di posisi 4, 5, 6, begitu kawan-kawan. Nah, ini tentu membingungkan ya gitu. Makanya ini defaultnya dia uncheck. Ini nggak saya cek, saya biarkan dia uncheck karena kalau terbalik bingung juga nulisnya, begitu ya. Nah, udah sih cuman itu Lihat semua bahasa Unified English Braille. untuk Ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. settingannya yang harus disetting untuk keyboard Braille Talkback. Jadi sangat mudah dan sangat simple untuk keyboard Braille Talkback ini. Kenapa saya bisa bilang simple? Karena tidak seribet ini ya, tidak seribet untuk soft braille ya. Ada satu lagi untuk soft braille keyboard, itu fasilitas bukan dari Talkback. Dia software sendiri untuk soft braille keyboard. Tapi kalau keyboard braille ini dia itu fasilitas dari Talkback versi teranyar, begitu kawan-kawan, versi 8.2. Jadi ketika kita sudah upgrade di 8.2, maka fasilitas ini atau fitur ini dia akan jadi satu dengan si Talkback yang terbaru, begitu kawan-kawan. Mungkin sekian ya untuk tutorialnya, untuk setting dan untuk setting sampai menggunakan keyboard ini dengan nyaman ya gitu. Keyboard Braille. Keyboard Braille. Keyboard bahasa. Lihat semua gestur. Ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Nah, coba kita cek di sini untuk lihat semua gestur ini. Kita buka. Keyboard Braille. Untuk menghapus, geser ke kiri. Nah, itu kawan-kawan, di situ ada keterangannya. Untuk menghapus itu kita geser ke kiri dengan tangan kanan. Untuk jarinya terserah, jari apa saja, yang penting digeser ke kiri. Itu untuk menghapus. Kemudian untuk menambahkan baris baru, geser ke kanan dengan 2 jari. Oke, untuk menambahkan garis baru itu geser 2 jari ke kanan. Ini yang digunakan jari tangan kiri kawan-kawan untuk 2 jarinya. Jadi 2 jari, jarinya terserah, yang penting 2 jari itu diseret ke kanan. Itu untuk menambahkan garis baru. Kemudian untuk menghapus kata, geser ke kiri dengan 2 jari. Oke, untuk menghapus kata kawan-kawan, yang tadi, yang pertama tadi, yang pertama apa yang kedua tadi ya, itu untuk menghapus per huruf. Kemudian ini untuk menghapus per kata, itu dengan 2 jari tangan kanan itu diseret ke kiri kawan-kawan. Ini ya, apa namanya, berlawanan dengan yang menambahkan garis baru tadi. Kemudian untuk menyembunyikan keyboard, geser ke bawah dengan 2 jari. Menampilkan item 1 hingga 8 dari 8. Untuk menyembunyikan keyboard braille ini kita harus dengan 2 jari seret ke bawah. Saya biasanya menggunakan jari telunjuk kanan dan telunjuk kiri. Saya seret ke bawah, maka keyboardnya akan tertutup, begitu. Kemudian untuk beralih ke keyboard berikutnya, geser ke bawah dengan 3 jari. Untuk beralih
ke keyboard berikutnya atau untuk berpindah ke keyboard bawaan dari perangkat kita harus geser dua jari atau seret seret 3 jari ke bawah kawan-kawan. Kalau untuk menyembunyikan keyboard braille tadi 2 jari ke bawah. Kemudian kalau untuk berpindah ke keyboard perangkat itu 3 jari seret ke bawah. Begitu kawan-kawan. Kemudian untuk mengirimkan teks, geser ke atas dengan 2 jari. Oke. Untuk mengirimkan teks, geser 2 jari ke atas. Ini fungsinya saya kasih contoh begini kawan-kawan. Ketika misalnya di WhatsApp kita nulis teks di WhatsApp menggunakan teks. Nah, itu kita begitu sudah selesai nulis, kita nggak perlu lagi cari tombol kirim kawan-kawan. Jadi kawan-kawan tinggal seret 2 jari ke atas. Kalau saya menggunakan jari telunjuk dan jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan, 2 jari seret ke atas, maka teks yang tadi kita tulis dia maka akan terkirim begitu. Jadi kita nggak perlu lagi untuk cari tombol kirimnya, dia sudah otomatis terkirim begitu. Untuk mendapatkan bantuan dan opsi lainnya, geser ke atas dengan 3 jari. Oke, untuk membuka setelan dari keyboard braille talkback ini, kawan-kawan harus seret 3 jari ke atas. Nah, seret 3 jari ke atas, maka akan muncul setelan untuk keyboard braille ini. Begitu. Selesai, tombol di luar daftar. Oke, ini ada selesai. Saya selesaikan. Keyboard braille. Lihat semua gestur dalam daftar. Oke. Ketuk 2 kali untuk mengaktifkan. Mungkin itu kawan-kawan. Jadi cukup simple dan cukup mudah dibandingkan settingan untuk soft braille ya. Kalau untuk keyboard braille talkback ini cukup simple dan cukup mudah. Mudah-mudahan kawan-kawan bisa dipahami dan mudah-mudahan tutorial ini dapat bermanfaat bagi kawan-kawan semua, dan saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa dengan tutorial saya yang berikutnya. Bayangan luaskan BTN stop.